Screening lansia pada fasilitas kesehatan tingkat primer merupakan screening lanjutan dari screening sekilas yang dilakukan oleh ibu kader di komunitas. Pemeriksaan screening lanjutan adalah sebagai berikut. Di antaranya ada MiniCo, SPPB, Short Physical Performance Battery, ada MNA Mini Nutritional Assessment, skor rapuh, tes penglihatan bagan sederhana WHO, Geriatric Depression Scale atau GDS-4, serta Activity Daily Living atau ADL Bartle. Apabila terindikasi adanya gangguan mobilitas pada pemeriksaan screening sekilas, pada fasilitas kesehatan tingkat primer dapat dilakukan pemeriksaan SPPB, Short Physical Performance Battery. Pemeriksaan SPPB terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama adalah keseimbangan, yang kedua adalah kecepatan berjalan, dan yang ketiga adalah tes duduk berdiri dari kursi. Untuk pemeriksaan SPPB dapat dilakukan dengan instruksi sebagai berikut. Persiapan pasien. 1. Pasien kooperatif dan mampu memahami instruksi. Yang kedua, bisa berjalan dengan atau tanpa alat bantu. Boleh menggunakan alat bantu jalan yang memang pasien gunakan. Ketiga, menggunakan alas kaki yang nyaman, tidak terlalu tinggi, dan tidak licin. Persiapan alat, pertama, kursi berbahan kokoh dan mempunyai armrest. Yang kedua, lintasan 4 meter yang ditandai, landai, dan tidak licin. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Ibu, sekarang saya akan melakukan beberapa tes untuk mengetahui performa fisik Ibu. Ibu siap? Baik, Dok. Siap. Oke. Sebelumnya, apakah Ibu ada rasa nyeri atau tidak nyaman di bagian tubuh Ibu? Tidak ada. Baik, Bu. Tes ini nanti terdiri dari 3 tahapan ya, Bu. Ya. Setiap tahapannya diharapkan Ibu dapat mempertahankan posisi Ibu selama 10 detik. Pada setiap tahapannya nanti, sebelum melakukan tes, saya akan mencontohkannya terlebih dahulu. Mengerti, Bu? Mengerti, Dok. Oke, baik, Bu. Silakan berdiri. Kita akan mulai tesnya ya, Bu. Ya, baik, Dok. Untuk tes yang pertama, Ibu posisikan kaki Ibu sejajar dan serapat mungkin ya, Bu, dan pertahankan posisi tersebut selama 10 detik. Ibu boleh menggerakkan tangan dan menekuk lutut untuk menjaga keseimbangan Ibu selama posisi kaki tidak berubah. Mulai ya, Bu. Baik. Sudah. Untuk pemeriksaan tahap kedua, Ibu berada di posisi semi tandem. Tumit Ibu berada di pangkal ibu jari kaki sebelahnya ya, Bu, seperti ini. Baik, Dok. Coba, Bu. Baik, sebentar saja. Ya. Rapatkan, Bu. Oke, serapat mungkin ya, Bu. Pertahankan posisi Ibu selama 10 detik. Saya mulai ya, Bu. Baik. Mulai. Selesai. Untuk posisi selanjutnya, yaitu tahap 3, Ibu berada di posisi tandem. Dengan kaki Ibu berada di depan, dan kaki yang satunya berada di belakang, posisikan serapat mungkin ya, Bu. Ya. Bisa dimulai, Bu. Ya, baik, Dok. Oke. Ibu boleh menggerakkan tangan Ibu untuk menjaga keseimbangan Ibu ya, selama posisi kakinya tidak berubah. Ya. Oke, siap ya, Bu? Kita mulai. Oke, selesai. Bagus, Bu. Ya, terima kasih, Dok. Baik, Bu, untuk pemeriksaan selanjutnya, tes berjalan sejauh 4 meter. Nanti di situ ada penanda, pita putih dan pita putih ya, Bu, itu jaraknya 4 meter. Ya, baik. Sebelumnya, apakah Ibu menggunakan alat bantu dalam berjalan? Tidak, Dok. Oke, nanti jika selama pemeriksaan ada rasa pusing atau rasa tidak nyaman, bisa dilaporkan kepada saya ya, Bu, sehingga pemeriksaannya tidak saya lanjutkan. Baik, Dok. Oke, Ibu bisa ke posisi. Oke.
Ibu berada di belakang pita putih ya Bu, nanti berjalan di pita putih selanjutnya. Pemeriksaan akan dilakukan sebanyak 2 kali ya Bu. Baik. Kita mulai ya Bu, siap, 1, 2, 3. Stop. Oke, kita mulai yang kedua ya Bu, siap, 1, 2, 3. Oke, stop. Baik Ibu, untuk pemeriksaan selanjutnya, pemeriksaan ketiga, pemeriksaan duduk berdiri dari kursi. Nanti Ibu saya minta untuk duduk berdiri dari kursi tanpa bantuan tangan ya Bu. Baik dok. Oke, silakan dicoba. Ya, silakan duduk Ibu. Nah, tangannya nanti seperti ini ya Bu. Oke, baik Bu, dicoba 1 kali. Oke, ya duduk kembali. Ibu, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan duduk berdiri dari kursi tanpa menggunakan bantuan tangan selama 5 kali. Nanti jika Ibu merasa tidak nyaman atau ada rasa nyeri, mohon dibilang kepada saya ya Bu, sehingga pemeriksaan tidak saya lanjutkan. Baik dok. Mulai. Baik. Oke, selesai. Duduk. Dari hasil pemeriksaan SPPB tadi didapatkan skor yang pertama dari tes keseimbangan di mana pasien dapat berdiri berdampingan dan bertahan selama 10 detik mendapatkan 1 poin, berdiri semi tandem selama 10 detik mendapatkan 1 poin, dan berdiri tandem bertahan 10 detik mendapatkan 2 poin. Totalnya pada tes keseimbangan pasien mendapatkan skor 4. Dan kecepatan berjalan, pasien dapat berjalan dalam waktu kurang lebih 5 detik mendapatkan 3 poin. Kemudian tes berdiri dari kursi, pasien mendapatkan waktu 10 detik atau kurang dari 11 detik mendapatkan 4 poin. Total keseluruhannya, pasien mendapatkan pasien 11, yaitu mobilitas dalam batas normal. Setelah melakukan tes SPPB, penilaian dapat dilakukan dengan menjumlahkan skor dari ketiga tes yang telah dilakukan. Apabila hasil skor menunjukkan hasil kurang dari 10, maka terdapat penurunan kapasitas lokomotor atau keterbatasan mobilitas.